Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi di hari Senin ini. Kita akan memulai minggu yang baru di awal bulan November ini dengan penuh sukacita. Namun sebelum itu, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari berdoa, memohon bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Allah sumber kehidupan, Allah sumber kekuatan, dan juga sumber sukacita kami. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bangun, dan saat ini kami akan menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti, memahami, bahkan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Bersabdalah ya Bapa, karena kami telah siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita di hari ini yaitu dari surat Roma pasal 15 ayatnya yang kelima. Surat Roma pasal 15 ayatnya yang kelima, firman Tuhan. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Yang disebut berbahagia adalah kita yang mau senantiasa menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas harinya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi saat ini. Kita bersyukur bahwa karena penyertaan Tuhan kita boleh ada pada saat ini. Kita boleh bangun dengan penuh semangat dan juga dengan penuh sukacita karena menikmati anugerah Tuhan di pagi hari ini yang begitu luar biasa. Dan tema renungan kita di pagi hari ini yaitu hadirkanlah kerukunan. Hadirkanlah kerukunan. Nah Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita secara lingkup bermasyarakat, lingkungan di mana tempat kita tinggal, dan juga sebagai manusia yang menginginkan yang namanya kesejahteraan, kita pasti ingin tinggal di suatu tempat yang rukun, yaitu tempat yang dimana di dalamnya setiap orangnya selalu mengusahakan kebaikan. Setiap orangnya mau selalu saling tolong-menolong terhadap sesamanya, bukan hanya kepada keluarganya, tetapi kepada semua orang. Sehingga ini dapat menimbulkan suatu rasa, yaitu ketentraman, kenyamanan, dan juga menimbulkan rasa bahagia karena kita tinggal di suatu lingkungan yang di dalamnya orang-orangnya itu saling ramah satu sama lainnya dan juga saling mau tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Nah, berbicara pun tentang kerukunan, Bapak Ibu pasti sudah tidak asing dengan kata RT dan juga RW. Sebab ini adalah suatu lembaga yang dibentuk di tempat kita tinggal dalam lingkup yang kecil, seperti RT yaitu adalah rukun tetangga, RW adalah rukun warga. Awalan katanya pun digunakan kata rukun. Ini mau menandakan bahwa tujuan diciptakannya ataupun dibentuknya RT dan juga RW ini supaya dapat menciptakan kerukunan antara satu dan lainnya. Sehingga setiap warga yang tinggal di dalamnya dapat hidup dengan nyaman tanpa rasa takut akan adanya kejahatan, karena semuanya menganggap bahwa kita adalah saudara dan kita semua harus melindungi satu dengan yang lainnya. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini tentu sangat sulit untuk kita bangun, karena melihat kondisi kita pada saat ini di mana kita harus hidup berjarak, bahkan sebelum adanya pandemi COVID pun kita semuanya terkadang sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing sehingga kita sudah lupa untuk bersosialisasi dengan tetangga kita, bukan bergosip ya Bapak, Ibu, dan Saudaraku, tetapi bersosialisasi
dengan saling menanyakan kabar, kita saling menyapa ketika pagi hari kita bertemu, ataupun ketika pulang kerja, ataupun ketika kapanpun kita keluar rumah dan kita bertemu dengan tetangga-tetangga kita saling memberikan senyuman. Kebanyakan dari kita saat ini sudah lupa untuk menerapkan hal tersebut, karena kita mungkin ketika pagi kita sudah buru-buru untuk berangkat kerja, berangkat sekolah, ataupun berangkat ke pasar dan lain-lain sebagainya, sehingga tidak ada lagi senyuman yang diberikan kepada tetangga-tetangga kita, bahkan kepada setiap orang yang kita temui. Nah, ini tentu adalah hal yang mungkin kecil, tetapi jikalau kita mau untuk merubah kebiasaan ini, maka pasti kehidupan kita bertetangga pun akan menjadi kehidupan yang sangat luar biasa, karena kita merasa bahwa kita saling mengayomi, kita saling menyayangi satu sama lainnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini pun mau memperlihatkan kita tentang bagaimana Rasul Paulus menasehatkan agar jemaat yang ada di Roma ini mau membangun semangat kerukunan, baik di antara mereka sendiri, keluarga mereka, maupun dengan sahabat dan juga tetangga mereka yang mungkin saja hidupnya ada yang agak jauh dari kita maupun yang dekat dengan kita. Di sini Rasul Paulus mau mengajak kita sekali, ataupun mau mengajak jemaat yang ada di Roma untuk mau saling menerima satu dengan yang lainnya, saling menopang dan juga saling mendukung, dan juga menciptakan yang namanya kerukunan. Entah itu kepada sesama jemaat yang ada di sana maupun kepada setiap orang yang mungkin memiliki kepercayaan yang berbeda dengan mereka. Kita harus saling menerima satu dengan yang lainnya. Itulah yang dinasehatkan Rasul Paulus kepada jemaat pada saat itu. Nah, Rasul Paulus juga tahu bahwa tidak mudah untuk membangun kerukunan, apalagi kalau menghadapi perbedaan latar belakang, budaya, kebiasaan, dan juga pendapat di tengah-tengah kehidupan berjemaat, bahkan kehidupan dalam lingkup bertetangga dan juga bermasyarakat, termasuk menghadapi orang-orang yang tidak seiman, yang tidak menyukai mereka. Nah, apakah kerukunan masih bisa diperlakukan bagi mereka pada saat itu? Rasul Paulus menyatakan bahwa mereka harus tetap menjaga kerukunan walaupun susah, walaupun berat jalannya, karena menjalin kerukunan itu juga menunjukkan bahwa kita mau senantiasa menjaga amanah yang telah diberikan Tuhan bagi kita, yaitu saling mengasihi antara sesama kita satu dengan yang lainnya. Dan juga ini adalah bagian dari kesaksian kita sebagai umat Tuhan yang percaya. Nah, hidup yang rukun mencerminkan kehadiran Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Disinilah Rasul Paulus berharap agar jemaat di Roma dapat membangun kerukunan itu di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nasihat yang diberikan Rasul Paulus ini bukan hanya berlaku kepada jemaat yang ada di Roma, tetapi juga berlaku bagi kita semua yang ada pada saat ini. Dalam menjalankan kehidupan kita setiap harinya, mari kita mengutamakan yang namanya kasih, mengutamakan yang namanya rasa empati, rasa ingin senantiasa mau saling tolong-menolong, supaya kehidupan kita benar-benar memancarkan terang Kristus dimanapun kita boleh berada, yaitu dengan kita menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Tentu Bapak, Ibu, dan Saudara, bahkan saya pun tidak ingin jikalau kita tinggal di tempat yang isinya adalah orang-orang yang selalu bertengkar, yang selalu ribut satu sama lainnya, yang hanya ingin didengarkan pendapatnya, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Dan ini pun juga terjadi di dalam lingkup berjemaat. Bukan hanya lingkup tempat kita tinggal, tapi dalam lingkup berjemaat pun seringkali kita mengutamakan ego diri kita, sehingga kita sudah tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, kita merasa diri kita yang paling benar, kita bersifat egois, sehingga kerukunan yang ingin diciptakan itu tidak ada lagi. Semuanya ingin mengunggulkan dirinya masing-masing, tidak ada lagi senyuman yang diberikan kepada setiap warga jemaat, kepada setiap
warga di sekitar tempat kita tinggal. Muka kita datar saja karena merasa tidak suka dengan ini, tidak suka dengan itu. Ini adalah hal yang tidak baik, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mewujudkan kerukunan bisa terjadi jikalau kita melakukan hal-hal mulai dari yang terkecil, seperti yang saya katakan tadi, yaitu dengan senyuman. Jikalau kita tersenyum kepada sesama kita, apalagi jikalau kita bertemu pada saat ibadah minggu, kita saling menyapa, kita saling menanyakan kabar, kita tersenyum kepada mereka, itu pasti membawa kedamaian dalam diri kita, bahwa kita merasa, oh ternyata saya masih diperhatikan oleh sesama saya yang ini. Saya merasa menjadi bagian dari keluarga dalam jemaat ataupun dalam lingkungan tempat kita tinggal. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, harapan Rasul Paulus untuk membangun kerukunan ini juga hendak disampaikan kepada kita semua yang ada pada saat ini. Baik itu dalam persekutuan berjemaat kita selaku anggota jemaat GPB Bukit Harapan Surabaya, bahkan dalam lingkungan tempat kita tinggal, dalam lingkungan kita menjadi masyarakat di Indonesia, bahkan dimanapun kita boleh berada. Ciptakanlah kerukunan dengan menjadi pembawa damai. Berlakulah adil, berlakulah dengan sukacita. Kita mau saling tolong-menolong dan juga saling menopang satu dengan yang lainnya. Yang terpenting adalah janganlah kita jadikan perbedaan sebagai alasan pertengkaran dan juga perpecahan. Karena pasti perbedaan itu akan selalu ada. Tetapi bagaimana kita mau menanggapinya dengan sikap yang baik, yaitu dengan mau menerima satu sama lainnya. Menerima perbedaan itu hadir di tengah-tengah kita, karena memang perbedaan itu selalu ada. Tetapi jikalau kita mau perlahan-lahan menerimanya, maka pasti kita akan hidup berdampingan dengan penuh sukacita. Dan juga sebagai bagian dari tubuh Kristus yang berbeda-beda, namun satu. Kita memohon hikmat Tuhan untuk dapat memelihara kerukunan supaya kita senantiasa hidup dalam kerukunan itu sampai pada kesudahan akhir zaman ini. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita mengusahakan kebaikan, kita menciptakan damai melalui tindakan kecil, yaitu dengan senyuman, dengan sapaan yang ramah satu terhadap yang lainnya. Tuhan berkati kita melalui perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajak kami sekalian untuk mau senantiasa berbagi sukacita, untuk mau senantiasa mengusahakan kerukunan di tengah-tengah kehidupan kami tinggal, bahkan di tengah-tengah kehidupan kami selaku warga jemaat. Tuhan berkati setiap kami, berkati setiap aktivitas yang akan kami lakukan di hari ini. Dalam setiap pekerjaan, pendidikan, dan juga aktivitas kami di hari ini, Tuhan mampukan kami untuk dapat benar-benar melakukan semuanya dengan ketekunan, dengan sukacita, sehingga kami pun dapat menjadi berkat bagi semua orang. Kami pun dapat menjadi seseorang yang mau senantiasa menjunjung tinggi yang namanya keadilan, sukacita, sehingga kami pun dapat senantiasa melakukan kebaikan terhadap diri kami, terhadap keluarga kami, bahkan terhadap semua orang yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal. Ajar kami Tuhan, supaya kami mau menerima satu sama lainnya di tengah-tengah perbedaan yang hadir di tempat kami berada. Ajar kami Tuhan untuk tidak melihat perbedaan sebagai sesuatu yang mengancam kami, tetapi ajar kami untuk melihat perbedaan menjadi sesuatu yang dapat diselaraskan, sehingga kami pun dapat hidup saling menerima dan juga dapat hidup berdampingan satu dengan yang lainnya. Berkati kehidupan kami di hari ini ya Bapa, dalam setiap rencana-rencana kami, tolong kami campur tangan di dalamnya, supaya apa yang kami rencanakan demi masa depan kami dapat terwujud sesuai dengan kehendak Tuhan dan tentunya dengan pertolongan Tuhan saja. Ya Tuhan, ampunkan setiap salah dan dosa kami. Ini syukur kami. Kami bawa hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, demikian perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus berkati kita sekalian.